Seperti janji Bewok, di video kali ini Bewok akan mengunboxing kembali varian terbaru dari produk Vivo, yaitu Vivo V20 SE. Kira-kira apa aja sih perbedaannya dari Vivo V20? Mungkin perbedaan dari segi desain back cover, atau mungkin perbedaan dari desain kamera, ataupun mungkin spesifikasinya juga berbeda. Tanpa berpanjang kali lebar, di video kali ini langsung aja kalian simak sesi unboxing dan juga hands-on. Kalau dari tampilan boxnya kurang lebih similar seperti Vivo V20, terlihat eksklusif seperti biasa. Di sini ada tulisannya varian RAM-nya 8GB, kemudian internal storage-nya 128GB, dan tulisan Vivo ini ada kayak lambang gitu, efek V, kemudian V20 SE. Di bagian samping sebelah kanan juga sama, V20 SE ini juga sama. Kemudian kita tertuju ke bagian belakangnya. Disinilah terdapat beberapa unique selling point ataupun kelebihan dari smartphone ini. Salah satunya 32MP Super Night Selfie, kemudian 33W flash charge, dan 48MP rear camera. Di bawahnya terdapat informasi varian warna. Varian warna yang Bewok unboxing ini kebetulan warnanya Gravity Black. Dan langsung aja kita buka. Oke. Sip. Gue sih penasaran sih sama desain dari back cover, kemudian sama varian warnanya, karena yang Vivo V20 kan kelihatannya wow gitu ya, elegan varian warnanya. Dan ini juga sama ya, tampilan depan layernya seperti Vivo V20, cuman ada tulisannya SE di sini. Ini juga masih ada sama. Semacam gambar ataupun lambang kamera yang menandakan bahwa keunggulan dari smartphone ini salah satunya adalah di bagian kamera. Oke, kita masuk ke dalam box kecil ataupun layer pertama. Di sini ada SIM ejector dan juga manual book seperti biasa, dan juga silicone case warnanya bening. Kalau varian warnanya keren, otomatis makin pede pakai silikon bening kayak gini. Karena back covernya tuh desainnya lebih kelihatan gitu ya, nggak ketutup. Ini warranty card seperti yang gue bilang sama manual book. Kemudian kita unit dari device-nya kita kesampingkan dulu. Dan kita cek kelengkapannya dapat apa aja nih. Oke. Wih, alhamdulillah dong, ini dapat juga ternyata handsfree-nya yang V20 SE. Seperti yang V20 ya, yang sudah gue unboxing juga. Kemudian ini dapat USB Type-C cable. Dan terakhir ada port charger flash charge 2.0 yang punya kekuatan 33W 11V 3A, sama persis seperti Vivo V20. Berarti ngecasnya juga sama-sama cepet nih gitu. Lanjut, inilah paket pembeliannya yang terdapat ketika kalian membeli Vivo V20 SE, dan sekarang kita masuk ke sesi hands-on. Ini tampilan dari unitnya tapi masih terbalut sama plastik. BTW, ini ada fingerprint sensor ya di sini, yang bisa disebut juga screen touch ID. Sekarang kita buka plastik pembungkusnya. Dan inilah varian warna Gravity Black. Feels dan kesan mewahnya sih masih dapat ya, brother. Dan kalau misalkan kalian perhatiin, ini tuh ada teges warna hitam dengan aksen space time. Jadi lebih dinamis gitu, dan ini juga terinspirasi dari alam. Ketebalannya ini cuma 7,83 mm dan beratnya cuma 171 gram. Ditambah lagi sama lengkungan 3D. Tuh, kalau lu perhatiin. Ini tuh nimbulin kesan kerennya dapet, dan dengan 3D kayak gini lebih makin nyaman buat digenggam. Di bagian samping sebelah kiri atas terdapat 48MP rear camera dengan masing-masing pembagian 48MP main kamera, kemudian 8MP super wide angle plus super macro kamera, dan 2MP kamera bokeh, including juga dengan flash. Itu tadi bagian belakang. Karena ini sesi hands-on, mari kita lihat sisi kanan, kiri, atas, dan bawahnya. Di bagian bawah terdapat grill speaker, port USB Type-C, mic, dan juga jack audio 3,5 mili. Kemudian bergeser ke bagian samping, ini polos. Di bagian atas terdapat, nah unik nih, kalau V20 kemarin itu SIM tray-nya adanya di bagian samping, tapi untuk V20 SE ini adanya di bagian atas. Dan kita coba buka. Harusnya sih sama ya, bisa menampung 2 SIM card including dengan micro SD. Nah, bener tuh ya.
Dia bisa menampung 2 SIM card sekaligus, including juga dengan micro SD. Jadi kalau misalkan kalian pengen nyimpan hasil vlog ataupun foto lebih banyak, bisa di-extend nih pakai micro SD. Kemudian di bagian sampingnya ini terdapat tombol volume, up and down, dan juga tombol power on off. Langsung aja sekarang kita nyalain unit dari device-nya. Ini sekalian Bewok akan meregistrasikan screen touch ID dan juga fast access. Masukin dulu 1, 2, 3, 4, next. Screen touch ID-nya dulu yang kita registrasikan. Oke. Kemudian kita add fast data. Wih, cepet juga ya. Sip. Sudah kita registrasikan, kita skip dulu. Dan ini adalah tampilan user interface dari Vantage OS 11. Icon-iconnya memang terlihat baru ya. Dan lebih oke gitu. Baiklah, sekarang kita akan bahas masalah layar. Vivo V20 SE ini sudah berteknologi layar AMOLED. Bentang layarnya 6,44 inci, resolusinya 2400 x 1080 pixel dengan rasio layar 90,12%. Dan doski ini sudah didukung dengan gamut warna P3 yang dapat menampilkan berbagai macam varian warna dan dapat meningkatkan saturasi NTSC mencapai 103% dan kontrasnya 2 juta banding 1. Jadi kelihatan ya kualitas dari layarnya. Kemudian terakhir di bagian atasnya sini terdapat kamera selfie yang punya kekuatan 32 megapiksel. Lanjut kita masuk ke bagian setting. Masuk ke about phone. Ini dia beberapa spesifikasi singkat yang tadi Bewok sudah sebutkan di awal. Seperti RAM-nya 8GB, internal storage 128GB yang bisa di-extend dengan microSD. Chipsetnya pakai Snapdragon 665 octa-core, 2,0 GHz. Versi Vantage OS-nya ini 11 global version dan Android versionnya masih Android 10. Tapi ini gua rasa juga akan upgradable ke Android 11 ya, selayaknya juga si Vivo V20. Kita close dan masuk ke bagian baterai. Untuk masalah baterai, smartphone ini sudah disematkan baterai yang punya kapasitas 4100 mAh dan sudah berteknologi flash charge 2.0 33 watt 11 volt 3 ampere. Nanti untuk masalah ini Bewok akan uji pengecasannya apakah cepat atau enggak di segmen review. Kurang lebih seperti itulah sesi unboxing dan juga hands-on dari varian V terbarunya Vivo, yaitu Vivo V20 SE. Karena sejujurnya gue pribadi juga belum tahu ini dibanderol dengan harga berapa. Tapi kalau misalkan kalian udah ngebet pengen ngebeli, Vivo V20 dan juga V20 SE ini sudah bisa di blind pre-order dari tanggal 22 sampai 28 September 2020 eksklusif di Lazada dan juga Tokopedia, dan kalian bisa berkesempatan mendapatkan gift box senilai Rp500.000. Bewok rasa cukup unboxing dan juga hands-on kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir, no skip-skip, dan selalu support channel YouTube Pricebook yang road to 1 juta subscriber. Dan jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe, like, dan komen channel YouTube Pricebook, Pricebook Beauty, dan juga Pricebook Otomotif. Bewok pamit, assalamualaikum.